Saya waktu itu 3 hari sekali khatam saya. Nggak ada masalah, nggak ada dosen saya baca. Nikmat kali saya rasa. Pendeta itu tanya saya, Tengku Zulkarnain, lebih baiklah kau masuk Kristen. Saya lihat, gitu. Diam aja saya baca. Kalau nggak ada dosen saya baca. Berapa kali akhirnya tanya, duduk dia di sebelah saya. Udahlah, masuk Kristen aja, pasti dijamin masuk surga. Sedangkan Islam tidak ada jaminan masuk surga. Nabi Muhammad aja masih didoakan. Habis azan kita doakan. Saya bilang bolehlah saya masuk Kristen. Senangnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kantor saya cari nafkah. Dia bilang, Pak Ustadz, diambilnya kertas, diambilnya pulpen. Hidup ini seperti sungai katanya. Ada sungai Islam, sungai Hindu, sungai Buddha, sungai Kristen Katolik, sungai Kristen Protestan. Waktu itu Konghucu belum ada. Ini sungai, ada 5 sungai. Mengalir semuanya ke laut. Diginikannya laut. Ini sungai Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha mengalir ke laut. Berbeda-beda tiap sungai. Tapi kalau sudah sampai laut, semuanya tidak ada lagi Islam, Kristen, Buddha. Semuanya adalah laut belaka. Maksudmu, saya bilang. Maksudnya di dunia aja ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nanti kalau udah akhirat, semuanya adalah agamanya milik Allah, hamba Allah. Semuanya masuk surga kalau beramal baik, berbuat baik. Macam mana jawabnya kalian kalau datang orang begitu? Dia dokter, ahli agama, bahasa Arabnya macam ikan paus lapar itu. Ku tengoki mukanya gitu. Maksudmu apa sih? Maksud saya begini, kita jangan fanatik. Islam, Kristen, Buddha, Hindu semua sama. Nanti di akhirat semua masuk surga. Saya bilang begitu ya? Iya. Kalau begitu cocok nih, saya bilang. Sebentar lagi bulan puasa. Maksudmu? Maksud saya, mari kita masuk Kristen pas bulan puasa. Loh, biar apa? Biar kita bisa makan siang. Nanti pegawai saya tanya, loh, Bapak kok makan siang? 1 bulan ini aku Kristen, bos. Kan semua agama sama saja. Lumayan ya nggak? Tahun ini nggak puasa. Toh nanti masuk surga juga. Kalau ditanya Allah, kenapa kau nggak puasa? Karena aku masuk Kristen, Tuhan. Masa kau nggak tahu, ya kan? Kan semua agama sama saja. Nanti pas hari raya Cina kita minum anggur ciola lu untuk minum lu haram Cina kita lu ada dewa yang kasih pahala namanya Ciusian, dewa mabok. Apa dia bilang? Bukan begitulah maksudnya. Bukan agama sama aja. Untung-untung kita pas mati lagi agama Kristen. Dipakein sepatu beli, pakai kaos kaki, pakai jas, pakai dasi, ya nggak, pakai jam tangan, ya nggak. Mana jam tanganku? Ada. Pakai jam dulu, biar nampak, ya nggak. Pakai jam tangan, pakai dasi, pakai jam tangan, pakai tanco, ya nggak. Rambutnya, paten lah, ya nggak. Nah, maksudnya bukan begitu. Jadi maksud kau apa? Ya tidaklah sampai sebegitu. Ya kalau ya memang berbeda lah tiap agama. Tapi diam. Dia udah minta kopi, jangan kau minum kopiku. Pulang kau pulang. Tak rela aku kopiku diminum dia. Hampir aku dibikinnya murtad dari Islam kok. Ku kasih kopi, ya enggak? Jangan kau minum kopi ini. Pulang kau pulang. Sampai hari kiamat jangan kau pijak lagi kantorku, ku bilang. Enak aja. Kan bahaya itu, bahaya nggak? Bahaya nggak? Kalau saya ditanya Tengku Zulkarnain, saya agama apa paling betul? Menurut Tengku Zulkarnain, agama satu-satunya yang paling betul adalah agama Islam. Marah dia, Anda telah menghina agama saya. Kapan? Anda bilang agama yang betul cuma Islam. Memang menurut saya begitu. Bagaimana dengan agama saya? Kau tanyalah pendetamu, kok kau tanya aku. Pasti pendetamu bilang, kalau menurut aku pendeta, agama yang paling betul agama kita lah, ya enggak?
Kita nggak marah, kita ucapkan lakum dinukum. Kami dulu waktu muda-muda di Medan, biasanya kami lain-lain agama kumpul-kumpul. Ada kawan saya Keling, orang Keling. Cuman ada di Medan aja sama di Pineng itu. Nggak ada tempat lain orang Keling. Yang hitam itu manjar kena maju kena taruh balik taruh. Cuman ada di Medan sama di Pineng aja. Kawan saya ada namanya si Raju. Orangnya lucu orangnya. Si Raju nih, Raju. Dia bilang apa? Kita orang lain agama. Saya lain agama, Tengku lain agama, si Gultom lain agama. Kalau orang Kristen mati, itu mayat pakai jas, pakai sepatu, masuk dalam peti, paku, tek 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 tek, tanam. Habis tanam, malaikat datang, tanya, "Marrabbuka?" Tak ada boleh jawab, malaikat pukul sampai hari kiamat. Ajaknya Kristen. Si Raju punya kerja nih. Saya tengok ini, Tengku Islam lain. Kalau mati itu mayat bungkus pakai kain macam lepat. Macam lepat. Habis bungkus macam lepat, tanam, malaikat tanya, "Marrabbuka?" Tak ada boleh jawab, malaikat pukul sampai hari kiamat. Bencinya aku, tapi ya kawan kan. Dia bilang, tapi kalau Raju lain, kita orang India lain. Kalau kita mati, mayat bakar. Bakar abu tabur laut. Malaikat tanya, "Marabbuka?" Ombak bawa pinggir. Malaikat tara boleh tanya. Malaikat datang pinggir tanya, "Marabbuka?" Ombak bawa tengah. Raju aman. Aduh, kita ucapkan lakum dinukum. Enggak, kami adukan ke polisi. Adukan polisi. Setiap agama menganggap dirinya agamanya yang paling betul. Kita katakan lakum dinukum, tapi kita jangan terbawa rendong pula mengatakan semua agama sama saja. Kan bodoh kali orang Islam itu. Saya pernah diajak masuk Kristen oleh pendeta yang mengajarkan di Fakultas Sastra USU. Saya kuliah sana tahun 82. Saya setiap hari kalau nggak ada dosen baca Quran di bawah pohon Kamboja itu, bawah pohon pelamboyan itu saya baca Quran. Saya waktu itu 3 hari sekali khatam saya, nggak ada masalah, nggak ada dosen saya baca, nikmat kali saya rasa. Pendeta itu tanya saya, Tengku Zulkarnain, lebih baiklah kau masuk Kristen. Saya lihat, diam aja saya baca. Kalau nggak ada dosen saya baca. Berapa kali akhirnya tanya, duduk dia di sebelah saya. Udahlah, masuk Kristen aja, pasti dijamin masuk surga. Sedangkan Islam tidak ada jaminan masuk surga. Nabi Muhammad aja masih didoakan. Habis azan kita doakan. Saya bilang, bolehlah saya masuk Kristen. Senangnya dia. Boleh Pak, saya masuk Kristen. Saya taruhlah Quran itu di tas. Tapi syaratnya Pak, harus lebih baiklah agama Kristen dari agama saya. Tentu anakku. Baik. Saya ini Pak, saya bilang, satu hari 5 kali sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali saya sholat setiap hari. Sebelum sholat saya berwudu. Bapak berapa kali sholat? Sekali sehari semalam. Saya berdoa. Bukan doa, kalau doa aku mau masuk WC doa, keluar WC doa, mau kencing doa, habis kencing doa. Kalau doa, kebanyakan doaku dari doamu. Mau makan doa, habis makan doa ya. Kalau soal doa ya enggak. Sampai mau campur sama istri belum kawin aja aku nanti ada doanya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Kalau soal doa, ini sholat, sembahyang. Ya kami tidak sholat, tidak sembahyang kami. Macam mana Bapak mau mengkristenkan saya? Bapak nggak sembahyang. Diam dia. Bapak kalau junub, apa itu junub? Katanya. Habis campur sama istri. Oh iya, bersih tubuh. Bapak mandi apa enggak? Biasa, mandilah. Macam mana mandinya? Ya biasa, siram-siram. Kami mandinya lain Pak. Sengaja aku mandi junub menghilangkan dosa besar karena Allah. Begitu, bukan sengaja aku mandi karena kau mandi karena aku, bukan begitu. Pokoknya dia nggak menang lah. Akhirnya dia bilang, wah nggak ada. Bapak kalau kencing cebok nggak? Ya enggak lah katanya.
Kenapa harus cebok? Ya supaya bersih Pak, itu kemaluan kita. Oh tapi kan Bapak masih kulup, ya masih kulup. Dicebok juga percuma. Berah mukanya. Udahlah Pak, nggak usahlah Bapak ajak saya masuk Kristen. Lebih baik agama saya dari agama Bapak. Beginilah Bapak. Terus saya baca Quran lagi. Marah dia, nggak peduli aku. Bahwa kita harus yakin agama yang paling betul adalah agama Islam. Agama lain kita ucapkan lakum dinukum, kita nggak urus agama orang. Siap untuk itu. Yang kedua, udah hampir asar ya. Kata Nabi, yakinlah bahwa Nabi Muhammad adalah sunnah Nabi yang harus diikut. Jangan ikut yang lain. Manusia paling sempurna Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh untuk kamu ikut yang paling baik. Sekarang saya tanya, kata Nabi khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Tidak dibilang Nabi laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling banyak sholat tahajud. Tidak. Sholat tahajud baik, tapi bukan terbaik. Tidak dibilang Nabi laki-laki terbaik yang paling banyak sedekah. Banyak sedekah baik, tapi bukan laki-laki terbaik. Siapa laki-laki terbaik? Kata Nabi laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istri. Wa ana khairukum li ahli. Daripada kamu semua, kata Nabi, akulah laki-laki terbaik pada istriku. Saking baiknya Nabi sama istri, manggil istri aja nggak namanya. Nabi panggil Siti Khadijah, ya Habibi, wahai kekasihku. Ya Habibi, oh kekasihku. 25 tahun nggak pernah silap sampai Siti Khadijah wafat. Sekarang yang mengamalkan itu orang Inggris, kafir. Orang Amerika, dia panggil istrinya my love, sweetheart, honey, baby, I love you baby. Kita 7 keturunan Islam manggil istri kita apa? Babi. Macam mana? Kata Nabi, panggillah istrimu dengan panggilan yang membuat dia bangga terhadap kawan-kawannya. Ketika Nabi nikah dengan Siti Aisyah, Siti Khadijah sudah wafat, Nabi panggil Siti Aisyah, ya Humairah, wahai si pipi merah. Bangganya istri kita kalau kita panggil begitu. Dia lagi kumpul sama kawan-kawannya, kita mau pulang duluan, kita bilang, pipi merah, si pipi merah, pulang kita sayang. Istri kita pura-pura nggak dengar itu. Sayang, si pipi merah, pipi merah, pipi merah, abang, pulang kita yang. Bangganya dia. Betul. Ini istri kecil. Pulang dia diminta bukakan pintu pagar. Unyel, buka pintu nyel. Dihinanya istrinya. Istrinya pun bilang, abang kok bilang unyel sih? Alah, memang badanmu unyel. Kenapa nggak bikin dia bangga? Istri kita kecil, panggil, buka pintu pagar, kita panggil, si kumil-kumil, abang pulang. Dia pun lari-lari kecil buka pagar. Lagi bang, si kumil-kumil. Ini kadang-kadang kita permalukan istri kita depan anak-anak kita lagi. Kita pulang kerja, kita bilang, nak, apa pak? Mana kulkas nak? Ya sebelah bapak tuh kulkas. Bukan yang ini yang pandai jalan-jalan. Mana ada? Mamamu. Hunna libasul lakum, istrimu itu pakaianmu, hai laki-laki. Jangan kau buka aibnya, jangan kau robek-robek bajumu, nanti yang malu kau sendiri. Paham? Panggil istri dengan panggilan mesra. Sayang, abang pulang yang kan enak. Saya terlambat 8 tahun baru tahu hadis ini. Udah 8 tahun ngaji baru saya tahu. Astagfirullah, panggil istri sayang. Ayang, Masya Allah. Pulang malam jam 12 sampai ceramah. Ayang, sayang, ketuk-ketuk pintu pagar, tak dibukanya. Menjeritlah panggilan lama. Woi, betul, baru dibukanya. Awak tadi bang tertidur macam mimpi, ada yang manggil-manggil, sayang, sayang. Aku lah itu. Abang panggil sayang, ya baru tahu hadisnya tadi pagi. Daripada terlambat lebih baik, betul nggak? Ada orang manggil istrinya sayang terlambat. Seorang veteran perang umur 82 tahun, habis upacara bendera pulang ke rumah.
Dia jumpa kawannya satu orang, tinggal berdua kita. Iya, yang lain apa? Udah game over semua. Kau umur berapa? 78. Aku 82. Ayo ke rumahku dulu minum kopi. Singgah ke rumah. Dia bilang sama istrinya, yang bikinkan kopi yang 2 yang. Ini ada kawan abang Udin datang yang. Istrinya bilang, iya bang, bikinkan kopi. Silakan minum. Dilusnya bahu istrinya. Terima kasih sayang. Istrinya pun malu-malu masuk ke belakang. Cemburu kawannya nih, yang 78 tahun ini. Hebat kali abang, udah umur 82. Mesranya panggil istri sayang. Kata yang tua ini, shh, aku lupa namanya. Terpaksa aku panggil. Ku tanya siapa namamu, dicakarnya lah. Sebelum pikun. Panggil sayang, siap. Istri pun begitu, suami itu mau dia dibangga-banggakan, bangga-banggakan, jangan dicaci dia. Pada bangga, begitu, campur dia. Rupanya keselio, 2 menit selesai. Kecewa suaminya, aduh, kok begini aku tenang bang, 2 menit pun kurasa udah macam 2 jam. Wah. Dibesarkan hatinya, memang sontoloyo kau sekarang. Jangan, itu pakaian kita. Paham? Nanti sembuh penyakitnya kalau istrinya membangga-banggakan. Gitu. Supaya kita dua-dua nanti mati masuk surga. Kalau kita soleh, istri kita soleha. Istri kita di akhirat, istri kita yang di dunia ini juga. Ada orang nanya sama saya, Pak Ustadz, kalau saya mati, saya baik, istri saya baik, siapa istri saya di surga? Menurut Quran dan hadis, istri bapak di sorga, istri bapak yang di dunia ini juga. Makjang, dia lagi. Aduh. Quran bilang, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, salamun qawlan min rabbir. Mereka dan istri mereka, enggak tukar itu. Cuman akhlaknya lebih bagus. Cantiknya 70 kali lebih cantik dari Ratu Bidadari. Ini perempuan-perempuan nih, kalau masuk surga, ini nenek-nenek nggak boleh masuk surga. Rusak nenek-nenek masuk surga, rusaklah surga. Kalau ada nenek-nenek nggak mau aku masuk surga, buat apa? Ini nenek-nenek dibikin muda lagi 17 tahun. Kulitnya ketat, yang hitam-hitam diganti kulitnya semua jadi merah jambu, pink. Kulit Nabi Adam tuh merah jambu Pak Setiawa. Di kuku kita itu buktinya kita anak Nabi Adam. Pijit. Kalau merah jambu keturunan Nabi Adam. Kalau hitam keturunan monyet. Kita mau istri kita ini istri kita di sorga, betul. Bidadari itu pelayan aja, kan hebat kali bidadari. Paham? Istri pun ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, siapa suami saya di sorga nanti? Saya bilang, suami ibu yang di dunia ini yang akan jadi suami ibu di sorga. Itu bedanya perempuan, langsung nangis dia. Terharunya saya, Allah, solehnya lah suaminya. Tiba-tiba udah ngaji dikejarnya saya ke mobil. Betulnya Ustadz, suamiku nanti yang ini? Iya, di sorga. Cukuplah 35 tahun hajat kali aku Ustadz.